Nama saya Wahyu dari Semarang. Saya sini diajak oleh teman Pak Joko. Tadi saya sudah mendengarkan antara lain bahwa BLN ini adalah koperasi. Ya, biasanya koperasi itu ada, kalau koperasi di luar yang saya tahu itu ada anggota dan sebagainya, kemudian ada ketua dan sebagainya. Apakah di koperasi di BLN itu juga seperti itu? Itu yang saya tanyakan ini. Kemudian yang kedua, tadi kembalinya itu 100%. Lah, saya tanyakan, kemudian setelah uang ini terkumpul di BLN, apakah usahanya dari BLN kok bisa ditanya boleh gitu ya? Itu usahanya apa? Kok bisa memberikan pengembalian 100% oleh anggota? Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada pengawas, ada pembina. Kemudian kita sudah melakukan KT untuk tahun ini. Kemungkinan kita akan gelar di bulan April. Ya, karena kemarin ada pembaruan regulasi, ada pengurusan bidang usaha yang masih belum selesai. Jadi hampir setiap tahun itu ada regulasi baru, Pak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan itu. Tapi kita dalam tim menjalankan rapat tahunan dan ya kita menjalankan asas-asas koperasi. Kemudian ini pertanyaannya ya, ini uang anggota untuk apa kan gitu. Saat ini kita punya 14 unit bisnis, Pak. Jadi punya 14 unit bisnis. Jadi kita ada perdagangan mata uang digital, ini yang paling besar ini, perdagangan mata uang digital yang dikelola oleh PT Prioritas Indoraya. Kemudian kita punya restoran namanya Selera Nusantara, punya minimarket namanya Nusantara Mart, kita punya klinik namanya Indonesia Nusantara. Kemudian kita punya dealer yang kita resmikan. Yang besok itu personal yang kedua. Yang pertama di Madiun, itu dealer mobil Nusantara Mobilindo. Kemudian kita punya properti juga namanya Dia Nusantara. Kita punya biro umroh dan haji namanya Suandra Mira Nusantara. Kemudian yang kita resmikan dari Rabu kemarin tanggal 1 itu toko emas, perhiasan dan berlian namanya Sinar Nusantara. Kemudian di depan Bapak Ibu itu ada air kesehatan, air berkhasiat, itu diproduksi oleh PT Embun Pagi Nusantara. Kemudian satu lagi kita lanjutkan juga untuk produk kesehatan, itu PT Embun Segar Nusantara. Dan ada satu bisnis BLN, bisnis koperasi yang sudah skala internasional, kita eksporkan dan kita punya perdagangan digital yang sudah berbasis internasional. Itu yang unit-unit bisnis yang kita punya, Pak Wahyu ya. Jadi logikanya gini, banyak orang bertanya, kok bisa gitu ya? Ini saya jawab sekalian ini. Anggaplah dari semua bidang bisnis kita tadi, kita punya keuntungan 10% gitu Pak Wahyu ya. Dan usaha yang kita punya tadi, kita punya keuntungan 10%. Sekarang saya punya keuntungan 10%, saya pakai berbagi ke anggota 4,17%, kira-kira masih banyak pengurus atau enggak? Masih banyak pengurus kan? Ya, kita punya keuntungan 10%. Yang kita bagikan ke anggota itu 4,17%. Kira-kira masuk akal enggak? Masuk akal ya? Kalau kemarin banyak orang bilang enggak masuk akal. Jadi bukannya nggak masuk akal, akalnya yang belum masuk, kan gitu. Maka diperlukan informasi itu, ada informasi ditanyakan sampai detik. Karena kalau enggak, nanti kita merugikan dengan akal kita sendiri dan akal kita belum nyambung ke sana. Artinya banyak orang belum punya pengalaman sebagai pengusaha kan gitu. Tetapi lebih dari itu, karena banyak pengusaha juga di luar sana, tetapi di masa pandemi kemarin banyak yang mengalami masalah. Apa yang membedakan BLN dengan pengusaha yang lain? Di BLN punya hati untuk menolong banyak orang. Di BLN punya hati untuk berbagi. Karena selama ini banyak pengusaha, banyak orang selalu berpikir untuk dirinya sendiri.
Tetapi saya sebagai seorang ketua, ya saya seorang konsultan, dalam hati saya ada satu kerinduan. Bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang diberitakan kepada saya. Dan masalah orang itu, ya, kalau dibagi ada beberapa sektor, dua terbesar. Ya, orang yang datang pada saya, masalahnya nomor satu adalah masalah keuangan, Pak. Itu menduduki peringkat pertama. Nomor dua setelah keuangan itu adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ini rata-rata masalahnya cuma itu. Dan sekarang ini saya berfokus membenahi di bidang keuangan dulu. Ya, banyak pengusaha, banyak orang yang rumahnya mau hilang, mau disita. Bahkan ada yang mau bunuh diri. Tetapi alhamdulillah puji Tuhan setelah itu beres, senyumnya lebar. Ya, ada harapan, ada jawaban di sana. Ada jawaban di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketemu sering orang nangis, ya silakan datang ke saya. Ya, itu setiap hari banyak orang yang nangis datang ke tempat kami. Tetapi pulang sudah dengan wajah yang berbeda. Ada terang di sana, ada harapan di sana, ada jawaban di sana. Dan itulah yang membuat kami semakin bersemangat untuk memberikan banyak orang. Dan ini juga semangat semua anggota diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan. Saya mengajarkan ke anggota-anggota BLN, jangan egois. Ketika kamu sudah merasakan kenyamanan itu, ingat, saudaramu, tetanggamu, teman-temanmu di luar sana masih banyak yang belum nyaman. Tidak dalam rangka mencari anggota atau mengajak orang. Di tempat kami salah untuk mencari anggota maupun mencari mengajak orang. Tetapi kalau kamu sudah bahagia, merasakan dan tertolong banyak di luar sana orang-orang yang mengalami kesusahan seperti Anda dulu. Itulah panggilannya, Pak. Ya. Terima kasih. Nanti yang lainnya, Om, kalau mau bertanya. Karena saya menabung, kalau pas itu pimpinan dapat bulannya dapat keuangan dari 54 menjadi 4. Setelah itu kalau kita nggak ambil, kita bukan lagi gimana operasinya. Bila legalitasnya misalkan keuangannya apa itu gimana? Nggak diambil itu maksudnya gitu ya? Apakah boleh nggak diambil ditaruh sana terus gitu maksudnya? Iya, nggak diambil, tak bukan lagi. Oke. Pak, di tempat kami, jadi banyak pertanyaan seperti itu. Kami tidak mau menahan hak anggota. Jadi setiap tanggal mesti kita kirim dulu. Karena supaya anggota juga belajar pengelolaan keuangan. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah tabur, setiap bulan pasti kita kirim. Malah kami tidak izinkan kalau Pak atau TPP terus, enggak. Ya, karena kami punya prinsip uang itu harus disalurkan, bukan ditahan. Ya, jadi dan Bapak Ibu juga belajar pengelolaan keuangan. Nanti kalau dapat uang itu pengennya apa? Pengennya belanja di tega apa pengen disisihkan ya kan gitu. Salah satu prinsip untuk menjadi kaya itu prinsipnya harus menyisihkan, bukan menyisakan. Ini penting ini. Ya, ketika sudah dapat hasil, sebagian sisihkan untuk jadikan benih lagi, sebagian silakan dipakai untuk kebutuhan. Tadi Bu Edi sudah belajar tadi ya, dari setiap hasil yang diterima disisihkan, dipakai apa? Berbagi, membantu orang, kemudian sisihkan jadikan benih lagi untuk ditabur lagi. Nanti uangnya Bu akan terus bertumbuh sampai anak-anak selesai kuliah, uangnya masih banyak. Walaupun sekarang sebentar ya, tetapi tenang. Ya, Tuhan mengasihi Bu Edi dan anak-anak. Akhirnya ketemu BLN, ya, dan hidupnya menjadi nyaman. Oke, kemudian pertanyaan masalah ini pertanyaan banyak orang, Pak. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Ya, Pak Salam, saya ini jadi orang tidak pernah berpikir seperti itu, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, nanti kalau ada apa-apa bagaimana, saya nggak bisa jawab. Nanti kalau saya jawab ngarang nanti, ya. Kita sudah terbukti loh di masa pandemi, yang lainnya ada apa-apa kita nyaman-nyaman saja, Pak. Maksud saya akan izinkan pikiran saya untuk bicara nanti kalau ada apa-apa, kan enggak? Kita sudah melewati masa-masa sulit. Bapak mau tahu nggak ketika saya melepas uang, ini bedanya ya, ini
kita harus berdiri supaya nanti dari pemahaman orang. Selama ini ketika orang itu melepas uang untuk apapun ya, pertanyaan yang muncul dalam pikirannya apa? Biasanya, ya, aman ora, nggak dituna hilang piye, nak rugi piye, nak diapusi piye gitu ya. Nah inilah yang saya tidak pernah lakukan dalam kehidupan saya. Saya melepas uang puluhan miliar, ratusan miliar untuk bisnis saya. Dalam pikiran saya cuma ada satu, uang yang aku lepaskan dari dalam kehidupanku, uang itu terus bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda dan memberkati banyak orang. Ini yang membedakan saya dengan pengusaha lain dan dengan kebanyakan orang. Ya, saya tidak pernah izinkan pikiran negatif masuk ke dalam pikiran saya. Karena sudah itu hukumnya ya. Kalau di Muslim, aku tergantung prasangka hambaku. Bayangkan ketika lepas uang prasangkanya apa? Orang dibilang nih, orang rugi, orang dihapus ini, itu prasangka. Dan Tuhan tidak ngasih saya itu, ya. Ketika banyak orang tanya gitu, apa begitu itu Tuhan tidak ngasih aja. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau di Nasrani, apa itu petunjuknya? Jadilah sesuai dengan imanmu. Saya tidak pernah beriman yang itu, Pak. Iman saya tadi, uang yang keluar dari dalam hidupku ya, terus bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, ya, dan memberkati banyak. Terjadi itu, Pak. Terjadi. Ya, ada satu bisnis saya yang berbasis digital. Saya mengeluarkan uang ratusan miliar tanpa ketemu orangnya, Pak. Jadi sekarang kita bayar itu masih enak. Ya, kelepas duit ketemu saya, ketemu pengurus, masih dapat sertifikat lagi. Lalu bicara dunia digital, saya melepaskan uang ratusan miliar tanpa ketemu orangnya, tanpa mendapat satu sobek kertas pun. Ya, tetapi kalau itu tidak saya lakukan, saya tidak akan menjadi berkat bagi puluhan ribu orang. Saya tidak bisa memberi jawaban ketika Bu Eni ditinggal suaminya. Saya tidak bisa memberi jawaban ketika berburu dia di masa pandemi, kos-kosannya sepi, hidup seorang diri. Dan saya tidak bisa memberi jawaban bagi banyak. Ada satu prinsip yang harus ditanamkan dalam kita semua. Ya, ini menginspirasi saya. Kata-katanya begini: memberani hidupnya akan selalu berdampingan dengan namanya keajaiban. Tetapi penakut tidak akan pernah ketemu dengan namanya keajaiban. Ya, tadi saya lihat ya tadi pemberani. Ya, walaupun bapaknya dengan apa tadi koperasi botong. Setahu saya itu yang botong itu muda ya. Ini ada koperasi botong ya. Beliau botong salah pengelolaan karena banyak orang belum bisa mengelola dengan baik. Dan koperasi-koperasi yang bermasalah, rata-rata koperasi simpan pinjam. Ini ada satu rumus sebetulnya ya. Orang kalau pinjam ke koperasi itu rata-rata sudah ditolak oleh lembaga keuangan lain. Ingat-ingat ini ya. Orang itu kalau pinjam ke koperasi karena apa? Sudah ditolak oleh lembaga keuangan lain. Berarti apa? Ini orang bermasalah. Artinya apa? Koperasi simpan pinjam menampung orang-orang yang bermasalah. Berarti cepat atau lambat koperasi itu pasti bermasalah. Karena apa? Inputnya udah bermasalah dulu. Makanya BRN mengambil keputusan bukan koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi jasa pendampingan pengelolaan keuangan bagi anggota. Dan di BRN dikelola orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi setiap unit bisnis ditangani oleh yang orang-orang yang punya pengalaman di sana. Saya ini sekarang sudah menangani unit bisnisnya lagi. Karena setiap hari ya bertemu ratusan orang, mendampingi orang-orang susah tadi. Kapan waktu saya mengelola bisnis? Tapi bisnis saya percayakan kepada orang-orang yang sudah
di bidangnya, ahli di bidangnya. Ya, otomasnya dikelola Bu Rini ya, yang hari ini hadir sama kita sudah punya pengalaman puluhan tahun di sana. Ya. Saya kalah kalau bicara Mas. Ya. Itu. Tapi kalau bicara Mbak mungkin menang saya. Oke. Jadi itu sekarang. Ya. Masukkan dalam pikiranmu sesuatu yang positif. Hasilnya pasti positif. Jadi ada pertanyaan tadi, maaf ya Pak, salam saya nggak bisa jawab. Nanti kalau jawab nanti ngarang nanti. Ya, oke, terima kasih. Bahana lintas Nusantara ini lewat teman saya juga, lewat bos saya itu, yang pakai kacamata itu Pak Siswanto itu dulu pimpinan saya Pak. Jadi saya sama-sama mengajar dengan dia. Cuma pada waktu itu dia tuh tidak pernah cerita pada saya. Padahal susah dan senang itu saya bersama dia. Setelah dia bercerita panjang lebar dengan istri saya Pak. Kalau dia agaknya nggak begitu percaya dengan saya, karena saya selalu yang real saja lah, nggak masuk akal. Karena saya itu punya tabungan pensiun itu, saya masukkan bank aja, misalnya 100 juta, itu setiap bulannya kami mendapatkan itu tidak ada 170-an itu tidak ada, jadi belum dipotong pajaknya. Kasih pajak dan lain-lain. Iya. Begitu beliaunya cerita, saya mendengarkan itu, saya kaget juga. Tenang nih, saya bilang begitu. Lah kok keberatan orang ini tak ada aku. Aku sekian tahun pensiun itu, dia hanya menabung di bank itu ya segitu aja. Nah kalau penuh rezeki kayak gitu mestinya akan berbagi. Ya dia jawabannya sederhana, karena Pak Win itu mesti tidak mau percaya kalau saya ceritain, karena sudah tahu karakter saya juga gitu loh. Nah, sehingga dengan mulainya istri saya kemudian diajak Pak Sis wawancara itu kok kayaknya tertarik. Istri saya pas juga pensiun Pak, baru aja pensiun. Terus kemudian ya sudah, saya tak menunggu istri saya dulu aja. Buktinya ada apa enggak gitu loh. Tapi memang cita-cita saya, karena saya tahu betul Pak Sis dan Bu Sis itu kenal baik juga dengan saya. Terus kemudian begitu istri saya sudah ikut yang bulan kemarin, terus kami memberanikan diri. Ya udah, aku ikut juga. Nah sekarang saya, adik saya ikut, istri saya ikut gitu. Nah yang memang perlu kami tanyakan itu tadi seperti Bapak menyampaikan bahwa ada saudara tadi juga menanya, Pak, kalau nanti ada apa-apa bagaimana begitu? Bapak menjawab, ya mestinya harus berpikir positif. Tadi sudah jelaskan Bapak, kami tidak akan mengulang. Oke, Pak Winanto. Ya, jadi baru sekalian ada satu pelajaran gini. Hidup itu sebetulnya apapun yang datang ke dalam kehidupan kita itu masih netral. Ya, hal yang baik, tetapi kalau kita berprasangka negatif atau beriman negatif, itu akan menjadi negatif. Tapi sebaliknya, hal yang datang kelihatannya buruk, tetapi kalau kita berprasangka positif, itu pun akan menjadi positif, akan menjadi baik. Nah, seringkali ketika banyak anggota BRI cerita ke teman-temannya, itu responnya tadi tergantung tadi. Kalau ada yang respon baik, nah baik pula hasilnya. Tapi yang respon tidak baik pula hasilnya. Ini contoh nih, ada Pak Eko ini pegawai perusahaan ya. Dia sudah ikut BLN dari keterpurukannya. Ketemu BLN itu dia habis ketipu 150 juta Pak. Dan gajinya itu pinjaman bank. Gajinya dia selama 30 tahun ikut kerja di pabrik, untuk ngasuh tidak cukup. Jangan bayangin. Akhirnya sadar ini, ya menabur pertama paling kecil 1.200.000. Tapi sekarang ini Pak Eko itu sudah bisa beli mobil, ya di bawah mobilnya Suzuki Hybrid, beli PC1, dan penghasilannya sudah puluhan juta. Tapi waktu dia cerita ke teman-temannya di pabrik, ya ada grup pabrik, yang dalam ceritanya dia dikeluarkan dari grup. Banyak yang nyerang, ngapusi, penipu kan itu. Tapi dia santai aja, tujuannya dia untuk berbagi tuh.
dia nggak pernah marah. Ya, dan suatu saat ada temannya yang datang ke Salatiga. Itu dulu orang yang katanya orang yang paling menentang, orang yang paling kalau Pak Eko share materi BLN, dia yang paling vokal, paling nyerang duluan. Oh, penipu gitu kan. Tapi akhirnya datang ke tempat saya orang itu dalam kondisi yang sudah sangat berat. Ya, asetnya sudah habis, hutangnya sudah macet, bahkan dia katakan sudah tidak kuat menghadapi hidup. Padahal kalau setahun yang lalu dia merespon dengan baik apa yang disampaikan Pak Eko, kemungkinan tidak akan terjadi kehidupan yang seperti kemarin. Ya, jadi semua itu masih netral, belum ada artinya apa-apa. Tapi kalau kita memberikan arti yang buruk, ternyata dapat dalam kehidupannya jadi buruk. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Tetapi hal yang kelihatan buruk, kalau kita respon dengan baik itu pun akan menjadi baik. Jadi hidup itu bukan apa yang datang ke kita, tapi bagaimana reaksi kita, respon kita. Itu yang lebih penting. Ya, gitu ya. Monggo, yang lain kalau yang mau. Selama ini melihat YouTube ya untuk mengenal PLN, karena saya di grup, salah satu grup WA itu ada yang mengenalkan PLN, tapi beliaunya posisi saya juga nggak kenal dengan beliau, tapi dia berada di kalau nggak salah di Solo. Tapi saya masih belum tertarik sampai saat ini. Saya masih penuh pertanyaan. Begitu Pak, jadi intinya ini saya belum bergabung. Cuman ada satu yang saya tanyakan, dengan mendengar beberapa testimoni yang tadi yang saya dengarkan, saya pahami itu intinya kan kita mempunyai aset, terus kalau nggak salah ya Pak, ini menurut saya punya aset, terus kita bawa ke koperasi PLN. Nah, masalahnya di sini saya itu sebelum mengenal ini kan belum mengenal PLN ini, maksudnya belum gabung. Nah, itu asetnya sudah di gitu maksud saya. Nah, itu apakah masih bisa berlanjut untuk bergabung di PLN? Cuma kita bantu untuk pengelolaan keuangannya. Jadi Ibu pinjam bank, selama ini kalau langsung sendiri kan berat ya. Tiga kita bantu. Ya, ada cara hutang lunas tanpa bayar. Kalau selama ini banyak orang berhutang dengan berjerit lelah untuk membayar hutangnya itu. Nanti kami dampingi supaya Ibu bisa membayar hutang dengan nyaman. Ya, dengan nyaman. Gubernur dia itu punya hutang, tetapi dia tanya dulu dia, beliau tidak pernah bayar hutang. Ya, karena apa yang bayar ini BLN. Gubernur sebenarnya, dengan hutang saya bayar BLN sebenarnya. Nah, langsung itu banget nih. Ya, isi tak 7 Juli. Ya, hutang yang bank saya bayar BLN isi tak 7 Juli. Kunjulannya akeh. Kira gitu. Nah, dulu tuh banget, dulu langsung duit gitu ya. Ya, jadi bahkan saya mendampingi dulu orang yang tadi bukan tadi ketemu saya, tak dampingi. Ada istilah begini, ada hutang baik. Hutang baik adalah hutang yang dibayarkan orang lain, itu hutang baik. Kemudian ada hutang buruk. Apa itu hutang buruk? Hutang yang dibayar sendiri dengan berdarah-darah dan dengan sering lelah, itu hutang buruk. Tapi lebih dari semua itu ada namanya orang baik. Orang baik itu adalah orang yang dengan senang hati membayarkan hutangnya orang lain. Dan itu hanya ada di kalau orang mau kenal BLN kayak saya ya, tapi kalau tidak kenal pasti semakin sayang. Nama saya Budi Pak, gabung dengan PLN atas rekomendasi teman saya Binur, Bu Ida juga. Sementara gabungnya atas nama istri Pak. Jadi atas nama istri, pada saat gabung itu masih rame-ramenya koperasi industri ya Pak. Pak Neko tahu. Ya. Tapi dengan pertimbangan beberapa hal, saya mantap untuk memutuskan gabung dengan PLN gitu. Dasarnya trust Pak, karena saya percaya
Bu Nur mendapatkan manfaat dari PLN, Bu Ida juga begitu gitu. Rencana memang hari ini pengen ketemu Pak Niko langsung, kemudian pengen tahu profil singkat lah dari PLN. Ya. Karena sebelumnya juga saya sudah ngecek websitenya PLN Pak, dan kemudian tadi Pak Niko menjelaskan ada berbagai banyak jenis usaha yang dijalankan oleh PLN, termasuk diantaranya yang terkait dengan mata uang digital Pak ya, kripto yang cuma Pak ya. Ya, yang saya tahu memang kripto ini banyak membuat orang kaya raya, tapi juga banyak juga yang rugi juga Pak. Kalau kemudian Pak Niko ternyata menginvestasikan ke fund manager Pak ya, yang untuk mengolah dananya di kripto, dan kemudian tidak pernah bertatap muka langsung dengan tradernya atau dengan manajernya. Ini kita diberi kesempatan untuk ketemu langsung dengan Pak Niko. Artinya kan ada keterikatan dan kemudian ada trust yang akan dibangun oleh Pak Niko dengan anggota PLN semua begitu Pak. Saya ingin tahu Pak terkait dengan informasi yang saya terima, bahwasanya PLN juga memberi kesempatan kita untuk kepemilikan kendaraan Pak. Kepemilikan kendaraan yang ini bisa istilahnya dibayarkan oleh PLN. Oke, ini dibaca ini grup apa ini? Tradernya PLN ya, berarti ini laporan grup ini. Kita lihat yang hari ini aja. Hari ini berapa keuntungannya? 91,36%. Pokoknya nggak usah dihitung ya. Terus, satu lagi 120,99%. Ini hari ini belum selesai ya. Ini artinya ini baru pagi ini. Nanti kan sampai 24 jam. Sudah berapa tadi? Ini baru ada 2 laporan ini yang masuk. 91 ditambah 120. Berapa persen Bapak Ibu? Oh, banyak sekali. Ini belum ada satu hari dan baru ada 2 trader yang laporan. Benar ya ini tadi ya? Laporannya dari ini ya? Ya ini kemarin banyak sekali. Itu semua ya semuanya. Nah ini baru sekalian ya. Oke, maksudnya. Jadi kenapa PLN bisa sedasar ini? Itu semua dimulai dari niat terusnya. Ketika kita punya niat untuk membantu banyak orang, Tuhan pun bukakan tingkap-tingkap rezeki yang tanpa batas. Ya. Tapi seringkali kita ini berpikir tentang itu. Bapak Ibu pernah dengar ayat bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang oh, kenapa? Prakteknya biar beda sendiri. Itu kalian ya. Itu ketika kita bermanfaat bagi orang lain, Tuhan pasti tambah-tambahkan. Tapi seringkali kita bicara tentang apa? Ego kita sendiri. Kan? Kalau bisa bicara ego, saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya cuma punya anak 3, istri 1, cukup. Ya. Kenapa dari repot kurang turu? Ya, melayani mau susah-susah kan gitu. Tetapi hidup bukan untuk itu bos. Hidup itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan itulah yang membuat saya dan keluarga semakin bahagia. Ya, semakin bahagia. Saya berharap semua anggota PLN melakukan seperti itu. Oke, untuk kendaraan maksudnya ya, di PLN untuk beli mobil. Kalau mobil baru itu cukup 60%. Tapi kalau mobil second itu 65%. Belinya di dealer sendiri ya, di dealer kita sendiri. Nanti kalau pengen mobil nanti tinggal ngomong ke bagian dealer, Mas kamu butuh mobil yang seperti ini ya, nanti dihitungkan. Ya, kalau stok belum ada, itu bisa langsung bawa pulang walaupun belum ngasih uang. Asal anggota PLN ya. Jadi banyak kemudahan. Mas Budi gitu saja ya, kalau beli mobil belum bayar tapi dibawa pulang yang mobilnya ya. Ya. Karena Pak anggota kurang-kurang itu kok. Ya. Tunggu mobil duitnya kurang, gimana sih ya gitu. Orang supaya memenuhi. Masih banding-bandingin. Gak apa yang PLN gitu ya.
Perkenalkan, nama saya sama-sama Budi tapi belakangnya ada Wiono Pak. Jadi saya Budi Wiono dari Pujanggede, masuk wilayah Kabupaten Demak ya, walaupun di pinggiran kota Semarang juga. Kalau mendengar tadi dari Bapak adalah masalah pendampingan, tapi mohon maaf sebelumnya, saya belum menjadi anggota tapi mau jadi anggota. Ya. Masalah BLN kami sudah mendengar banyak sekali. Kemarin kami ketemu dengan Bu Ermi dan kakak saya kebetulan Mbak Nurit dia, atau kalau di rumah biasa saya manggil Mbak Cici gitu. Oh, ini di rumah lebih akrab dengan Mbak Cici. Sudah banyak cerita tentang dia, dan untuk masalah pendampingan itu mungkin saya perlu kejelasan juga. Permasalahannya pada saat menjelang pensiun, mungkin saya sedikit cerita bagi. Saya berusaha untuk menjadi ya apa namanya, ada semacam ini rental mobil. Kebetulan waktu itu saya ada 2 mobil rental, dan pada akhirnya karena sesuatu hal, nah itu sehingga kami agak terpuruk di situ, karena juga harus mencicil kepada bank juga, karena waktu saya ambil itu dengan 50%, yang 50% kita ambilkan dari utang-utangan itu tadi di dealer, dan saya harus membiayai 3 orang anak, yang 2 kuliah, yang 1 masih sekolah SMA waktu itu, yang 2 kuliah, yang 1 di pondok, sehingga kami agak terpuruk juga, sehingga kami karena tidak ada pendapatan yang lebih daripada uang pensiun, saya menyekolahkan sertifikat. Nah, sampai sekarang dengan adanya pandemi yang kemarin 2 tahun, yang juga agak terpuruk juga untuk mencicil sertifikat saya yang ada di BPR, emang dengan bunga berbunga, itulah yang menjadikan kami juga agak kesulitan. Nah, ini untuk permasalahan ini barangkali ada jalan keluar untuk kami. Ya, di samping mungkin BPN-nya bisa terlunasi, atau mungkin ada pendampingan dengan cara yang bagaimana, kami mohon petunjuk supaya kesulitan di bidang keuangan mudah-mudahan segera teratasi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, Pak. Jangan pernah merasa orang yang paling menderita di dunia ini, ya. Karena di bawah Bapak masih banyak sekali. Pengalamannya bagi sekalian, saya seorang konsultan, seringkali banyak orang ketika sudah mau pensiun pada bingung dan datang ke saya. Pak, saya ini mau pensiun Pak, kira-kira bisnis apa yang bagus ya? Tapi sampai tempat saya bukan tak kasih solusi, tapi tak marahi Pak. Saya bilang gini, Pak, sampai gue tua, ya, ojo berkakiran, pensiun layae lain. Karena seringkali ketika Anda muda saja nggak pernah belajar bisnis, tetapi ketika pensiun baru mau belajar bisnis. Ingat, bisnis orang cukup langsung ganti, biaya belajarnya itu tinggi. Wes pensiun agar belajar bisnis, maka mau kayak Pak Budi mau ya, orang tambah penawar tambah sorot, dan ini dialami oleh ribuan orang seperti itu. Makanya tak ketemu saya, nanti pensiun itu istirahat, asetnya yang disuruh bekerja. Jadi waktu muda itu cari kerja keras, cari uang, di masa tua uang yang suruh bekerja untuk kita. Ojo diwale, wis tua saja begitu terus. Baru mau belajar bisnis lagi, di sana biaya belajarnya itu tinggi. Jadi transaksional nanti datang ke Salatiga, saya akan dampingi sampai betul-betul nyaman kehidupannya Pak Budi. Oke, ya. Terima kasih. Cukup sekian, tidak ada yang lain lagi ya. Ini sesi terakhir tadi. Karena masih ada Pak Edi, nanti akan, ini juga salah satu pintu rezeki yang bikin kita sehat, awet muda, dan juga sebagai sumber penghasilan yang baru yang nanti bisa dinikmati oleh semua anggota BLN.